Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah hukum bisnis. Materi kuliah malam ini adalah anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Saya telah melampirkan materi kuliah ini di e-learning. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat materi kuliah anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Baik, saudara-saudara sekalian, di dalam dunia bisnis atau di dalam dunia usaha, persaingan antar produsen, antar pelaku usaha merupakan hal yang biasa terjadi. Persaingan yang sehat akan menguntungkan para konsumen karena konsumen akan memperoleh harga yang wajar dengan kualitas yang baik. Sebaliknya, apabila terjadi persaingan yang tidak sehat, maka konsumen atau masyarakat akan dirugikan. Untuk menghindari tersebut, telah dikeluarkan pada tanggal 5 Maret tahun 1999 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Saya ulangi, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Saudara-saudara sekalian, apa saja yang dilarang di dalam kegiatan usaha yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha? Yang dilarang pertama adalah praktek monopoli, yang kedua praktek monosopni, yang ketiga penguasaan pasar, yang keempat persekongkolan, yang kelima dominasi pasar. Saya akan coba jelaskan satu persatu mengenai praktek dilarang yang tidak boleh dilakukan oleh para pelaku usaha. Saudara sekalian, kegiatan dilarang yang pertama, monopoli. Apakah yang dimaksud dengan monopoli? Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa apabila pertama, barang atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya. Yang kedua, mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk dalam persaingan dan atau jasa yang sama. Yang ketiga, satu pelaku usaha atau kelompok usaha menguasai lebih 50% pangsa pasar atau jenis barang
atau jasa tertentu. Ya, contoh ya, di industri sepeda motor ya, akan terjadi monopoli apabila produsen atau pengusaha merek Yamaha dan merek Honda menguasai 50% pangsa pasar. Ya. Apabila mereka menguasai pangsa pasar lebih dari 50%, itu dikatakan monopoli, yang barang tentu bisa berakibat kepada mereka akan melakukan kontrol terhadap harga yang harus dibayar oleh konsumen. Harga-harga yang pada mulanya wajar menjadi tidak wajar karena mereka menguasai pasar. Yang kedua, monopsoni. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan penerimaan pasokan ya. Jadi ini penerimaan pasokan. Kalau monopoli itu kan memproduksi. Kalau monosopni penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha menguasai 50% pangsa pasar atau jenis barang atau jasa tertentu. Penguasaan pasar. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan pasar, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama pelaku usaha lainnya yang mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berupa menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. Yang kedua, menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk dapat melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu. Yang ketiga, membatasi peredaran atau penjualan barang atau jasa pada pasar bersangkutan. Yang keempat, melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Misalnya ya, kita menemukan berbagai gerai Indomaret ya di wilayah Bekasi ya. Apabila Indomaret melarang satu produk tertentu, produk minuman tertentu dijual di gerai Indomaret karena adanya kesepakatan antara Indomaret dengan pelaku usaha merek tertentu ya, maka ini bisa dikatakan melanggar ya. Ini bisa katakan melanggar ya. Mereka melakukan praktek mereka karena menguasai pasar, mereka melakukan praktek monopoli. Jadi tidak boleh melarang suatu produk tertentu untuk dijual di gerainya Indomaret akibat dari adanya kesepakatan antara Indomaret dan pelaku usaha tertentu. Berikutnya, persekongkolan. Pelaku usaha dilarang melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur atau menentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat. Ya. Misalnya ya, ada proyek
di Pemda, katakanlah proyek pembuatan pengaspalan jalan, kemudian aparat atau penjabat yang berwenang di Pemda tersebut melakukan kesepakatan dengan kontraktor tertentu untuk memenangkan tender tertentu, ini adalah praktek yang dilarang, tidak boleh. Yang kedua, pelaku usaha bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapat informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan. Yang ketiga, pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi atau pemasaran barang atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau di pasar bersangkutan menjadi berkurang, baik dari sisi jumlah, kualitas, maupun kecepatan waktu yang dipersyaratkan. Yang kelima, dominasi pasar atau pasar dominan. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing baik dari segi harga maupun kualitas. Yang kedua, membatasi pasar dan pengembang teknologi atau menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan. Secara kuantitatif, berapa persentase penguasaan pasar oleh pelaku usaha sehingga dapat dikatakan menggunakan posisi dominan sebagaimana ketentuan tadi adalah sebagai berikut. Apabila satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar atau satu jenis barang atau jasa tertentu. 2 atau 3 pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% atau lebih pangsa pasar atau jenis barang atau jasa tertentu. Ya. Contoh tadi ya, misalnya ya, merek motor Yamaha dengan Honda, apabila mereka telah menguasai 75% lebih pangsa pasar, mereka dikatakan mereka telah menguasai pasar secara dominan dan mereka tidak boleh melakukan praktek monopoli. Dalam hal ini ya, mengatur pasokan motor di pasar sehingga harga menjadi naik. Dengan demikian masyarakat membeli motor lebih mahal dari yang seharusnya. Kalau tadi ada praktek yang dilarang, ya, antara lain praktek monopoli, praktek monosopni, praktek pengaturan harga, praktek mendominasi pasar, dan praktek persekongkolan. Kemudian, di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya, pelaku usaha tersebut dilarang melakukan perjanjian. Ya, dilarang melakukan perjanjian. Nah, saya hanya mengutarakan beberapa hal saja. Pertama, perjanjian oligopoli. Ya. Perjanjian oligopoli ini adalah perjanjian beberapa pelaku usaha untuk melakukan penguasaan produksi atau pemasaran. Ya, itu namanya perjanjian oligopoli. Sejumlah para pelaku usaha, tujuannya apa? Untuk menguasai pasar dan pemasaran. Nanti ujungnya mereka akan melakukan kontrol harga. Ya. Mereka akan menentukan harga semaunya, sehingga masyarakat atau konsumen memperoleh harga yang jauh lebih mahal dari yang seharusnya. Jadi perjanjian oligopoli itu perjanjian dalam hal
memproduksi dan melakukan pemasaran. Yang kedua, ya, ini mungkin sering Anda dengar namanya kartel, ya, namanya kartel. Nah, kartel ini adalah pengaturan produksi atau pemasaran suatu barang dan atau jasa untuk mempengaruhi harga. Jadi dia mengatur produksi, ya. Beberapa produsen, ya, pelaku usaha mengatur produksi. Kapan mereka mengatur produksi dalam jumlah tertentu, kapan mereka memproduksi, ya, mengatur produksi dalam jumlah tertentu lagi. Tujuannya adalah untuk mengontrol harga, dan itu tidak boleh. Yang ketiga contohnya adalah pembagian wilayah pemasaran. Ya, misalnya produk tertentu menjual barang di wilayah Sumatera, pelaku usaha lain untuk produk yang sama menjual di Pulau Jawa. Nah, ini tidak boleh melakukan pembagian wilayah pemasaran. Berikutnya, ya, untuk menghindari terjadinya monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat ini, telah dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha, disingkat KPPU. Ya. KPPU adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ya. Pengangkatan dan pemberhentian komisioner dari KPPU berada di bawah kewenangan Presiden dengan persetujuan DPR dengan masa jabatan 5 tahun. Selanjutnya, saudara, saya minta untuk membaca materi yang sudah saya sampaikan melalui e-learning, dan sekaligus saudara mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan agar saudara dapat dengan mudah memahami materi mata kuliah yang saya sampaikan. Demikian saudara sekalian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.